Aku yang mengambil gula atau air. Gula untuk true, air untuk false. Ya. Jadi kalau jawabannya gula itu true, air itu false. Silahkan dijawab. Posisi 1. Sistemnya seperti sistem 1, yaitu pipa U dengan membran semi-permeable yang kiri 0,8 molar, yang kanan 0,2 molar. Lalu mengalir melalui membran itu gula atau air. Jawabannya gula atau Pak, mengapa nggak diganggu ini Pak? Untuk setiap ini masuk obatnya harus dulu lagi Pak. Ya Pak. Saya klik apa Pak? Enggak, itu sudah Ketika sekarang sebentar. Satu aja. Iya. Oke. Ya, jadi jawabannya apa? Sudah ada yang ada di layar itu. Ya. Terus nomor 5, nanti Bapak Ibu sekalian mencatat jawaban masing-masing ya dalam hati atau ditulis, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kalau soalnya 10 bisa ngukur sendiri betul berapa. Kalau betul 3 ya artinya 30 dari 100 misalnya gitu kan. Kalau betul 9 artinya 90 dari 100. Silahkan introspeksi masing-masing. Bu Aziza bisa pakai NPK nggak video? Nah, sini. Nomor 5 sekarang, tapi nomor 4 sudah menjawab berapa orang nih? Sudah 72 orang dari 101, itunya 43% yang jawab true. Saya hentikan saja yang ini ya. Untuk menjawab saya hentikan, finish dulu. Sekarang pertanyaan berikutnya, untuk sistem 3, 2, ya. Untuk sistem 3, misalnya diganti permeable. Pak, maaf, suaranya terlalu kecil Pak ya? Diganti, nah ini makanya ide oleh ini Iya. zoom ya. Jadi layar apa namanya beberapa mungkin ini ya virus. Dulu kita bisa matikan video nggak dulu kita? Dulu kita dengan Bu Aziza. Saya matikan video gimana ya? Klik di bawah. Bawah layar. Terus setelah itu ini videonya matiin. Video, iya. Udah matiin. Bagus. Ya. Sekarang masih waiting gimana? Silakan jawab sekarang. Sekali lagi, untuk sistemnya sekarang sistem 3.
true untuk gula, false untuk air. Kalau membrannya permeable, ya. Kalau membrannya permeable, ini Bapak Ibu ini demokratis sekali nih, 50% 50%. Klik present. Oke, saya kira sebagian besar benar ya. Di nomor 6 ini sebagian besar benar, walaupun ada yang masih salah ini. Terus nomor 7, untuk nomor 5,
siswa tidak diperbolehkan, dia bisa mengukur sendiri tanpa harus tahu orang lain dia nilainya 2 atau 3. Nah, ada pertanyaan kita bisa mengecek jawaban tiap siswa. Kalau yang gratis ini kan Bapak Ibu sekalian, yang saya gunakan ini kebetulan 100 teacher yang gratis. Kalau yang gratis tidak, cukup saja. Tapi kalau yang yang komersial itu kita bisa tahu. Bahkan kalau komersial itu bisa ada laporan. Jadi setelah soal ada laporan akhirnya gitu kan ya. Bisa. Jadi ini enggak, kita harus catat ya. Jadi kita jadi ringannya bukan maksudnya berarti keunggulannya lumayan, jadi bisa untuk supaya kita ya gitu. Nah, misalnya sekarang kita mulai pembicaraan kita ya. Ini cuma memperkenalkan ya, memperkenalkan. Sekarang saya nyalakan layar ya, saya mau pakai iPad, saya harus sambungkan iPad saya sebentar. Oke, bentar ya Bapak Ibu sekalian, saya sambungkan dulu ini. EPI PHSU terus SBG. Mudah-mudahan tidak masalah dari ini. Oke. Salah. Oh, sebentar ya. Oke. Oke, berhasil. Jadi Iya.
Prosesnya apa untuk yang pipa U yang semi permeable itu prosesnya osmosis, tapi yang nomor 7 banyak yang tidak tahu. Saya ulangi, yang tidak tahunya begini, yang tidak tahunya adalah untuk sistem kalau membrannya permeable, yang mengalir adalah, saya ulangi, yang mengalir adalah gula, ya, yang mengalir adalah gula. Kalau gula yang mengalir dari kiri ke kanan namanya difusi, ya. Prosesnya namanya difusi.
Kalau untuk yang iya, jadi ini yang kalau saya menjawabnya dari lewat Kratos, ada yang lewat ini, lewat chatnya. Sebagian besar 90% menjawab true. Kalau saya tanya ke dosen, ke guru fisika, sebagian besar juga jawab true. Tapi jawaban yang benar adalah false. Bingung kan? Jawabannya false. Oke, saya biarkan bingung dulu. Gini, kenapa gini? Definisi kalor. Di sini saya tidak tuliskan definisi kalor. Saya tuliskan definisi kalor. Kalor adalah, ini tidak termasuk pembahasan kita sebetulnya, karena pembahasan mengenai kalor sebetulnya bukan bab keseimbangan, tapi bab termodinamika. Ya. Kita kan sedang membahas keseimbangan. Tapi sekalian, kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Ini yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah sebentar. Ini. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Jadi kalau ini ditentukan, maka ada perpindahan dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Ini baru namanya. Ya. Jadi yang namanya Q atau kalor adalah yang berpindah. Sedangkan pertanyaan saya tadi kan, mana yang punya kalor lebih tinggi? Artinya dia tidak berpindah, tapi yang dikandung. Jadi ini bukan dalam keadaan disentuhkan, si besi itu bukan disentuhkan, tapi terpisah. Anggap aja di sini hampa ya. Ini 100 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius. Maka tidak bisa disebut kalor karena nggak ada yang pindah. Karena kalor adalah sesuatu yang berpindah. Lalu kamu gimana ngomong? Kalor itu objek, prosesnya berpindah. Kalor itu objek yang berpindah, ya, objek yang berpindah. Tapi kalau yang diem apa dong namanya? Kalau yang terkandung di dalamnya, namanya apa dong? Namanya energi dalam. Makanya rumusnya delta U sama Q plus W.
energi dalam yang dikandung bisa bertambah, bisa berkurang. Akibat apa? Karena aliran ini atau aliran kalor atau aliran kerja. Rumusnya pasti Bapak Ibu sekalian udah tahu. Cuma kadang-kadang tidak terangkat mana yang disebut fungsi proses, mana yang disebut fungsi keadaan. Ini akhirnya disebut sebagai fungsi keadaan. Ini disebut fungsi proses. Tapi ini pembahasannya bukan di keseimbangan sebetulnya, tapi termodinamika. Oke, itu pesan. Jadi ini keseimbangan apa? Keseimbangan thermal kalau sudah ini ya, kalau sudah sebetulnya sama. Ketika ini artinya belum setimbang kalau maaf ya, kita sebutkan masih berproses, ada aliran kalor dari kiri ke kanan. Sekarang yang berikutnya adalah keseimbangan mekanik. Keseimbangan mekanik bisa kanan sama, gaya sama. Contoh ini ada gaya berat ke bawah, tapi ada gaya normal ke atas. Nilai gaya berat dan gaya normal, guru fisika selalu bilang nilainya sama nih kalau benda disimpan di atas meja. Maka dia setimbang ya, setimbang ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ini aksi reaksi atau bukan? True atau false? True atau false? Ya. True false yang tadi saya bilang aksi reaksi atau bukan? True atau false? Saya mulai dulu Pak, sorry, saya restart dulu. Itu aksi reaksi atau bukan? True untuk aksi reaksi, false kalau bukan. Oke, saya ingin beritahu semua dosen fisika, bukan semua, banyak dosen fisika dan mungkin juga semua guru fisika bilang itu adalah aksi reaksi karena nilainya sama dan berlawanan arah. True, salah, tapi mestinya false. Ini 70% menjawab true. Ya, jadi banyak konsep ternyata yang true. Jadi mengenai gaya berat dan normal itu bukan aksi reaksi. Ya, karena kalau aksi reaksi harus A terhadap B, reaksinya B terhadap A. Harus objek dan subjeknya berganti. Saya beri contoh. Saya mendorong dinding dengan kuat. Maka reaksinya adalah dindingnya mendorong saya. Itu aksi reaksi. Apa buktinya? Buktinya, kasih aja dinding itu diberi paku-paku atau pecahan kaca ditempel ke dinding. Buktinya bahwa ada reaksi apa? Kalau kita dorong dinding, maka kita semakin merasa sakit. Artinya dindingnya seolah-olah mendorong kita. Itu aksi reaksi. Jadi A mendorong B, maka reaksinya B mendorong A. Harus subjek-objek berganti. Sekarang saya tanya, coba tulis di true false tadi, ya di short answer aja, short answer di Socrates. Saya tanya, gaya berat itu bekerja pada bumi atau bekerja pada benda? Tulis bumi atau benda. Si gaya berat bekerja pada bumi atau bekerja pada benda? Karena gaya berat itu kan katanya tarik menarik antara bumi dan benda. Bekerja pada benda. Sebagian besar semua bekerja, ada satu orang bekerja bilang pada bumi, itu bekerja pada benda. Biasa. Sekarang saya tanya, gaya normal. Karena saya hentikan ya, ini sebagian besar itu sudah menjawab benar lah, bagus. Sekarang kita ganti, saya mulai lagi ulang, berhenti dulu menjawab. Sekarang saya tanya, gaya normal bekerja pada meja atau bekerja pada bendanya? Gaya normal. Saya belum, oh ya, pada bendanya atau pada meja? Gaya normal yang ke atas ya, yang ke atas, pada meja atau pada benda. Wah, ada bilang pada meja, ada pada benda ya, tapi ini lebih, kalau tadi lebih tegas jawabannya guru-guru, kalau ini agak sama banyak yang jawab pada benda dan pada meja itu. Oke, ini ya, yang kasih ruang soal
Ya udah, saya gambar di sini. Ini ada gaya berat. Ini mejanya ya, dikasih jarak lah ya. Ini gaya berat. Ini ke atas gaya apa? Sebetulnya kalau ini bumi gitu ya. Di sini pusat bumi misalnya, ini cuma pusat bumi jauh di bawah sana ya. Tapi titik itu anggap pusat bumi lah. Sebetulnya si bumi mendapat gaya yang tepat sama sebesar itu juga. Jadi kalau 1 kilogram misalnya kan 9,8 Newton. Kalau benda yang 1 kilogram mendapat gaya ke bawah oleh bumi 9,8 Newton, maka buminya ketarik ke atas dengan gaya 9,8 Newton. Jadi ini sebenarnya untuk orang di guru fisika ya, nanti tanya ke guru fisika. Normal dan berat itu asilasi atau bukan. Nah, asilasi antara yang dan ini. Ya, itu asilasi. Kalau ini dengan ini bukan asilasi. Kenapa? Karena dua-duanya bekerja pada benda. Salah. Jadi kalau misalnya saya menggigit anjing, maka reaksi anjing menggigit saya. Nah, itu baru asilasi. Tapi kalau saya menggigit anjing, bapak ibu menggigit anjing juga, itu bukan aksi reaksi, walaupun arahnya berlawanan. Nah, ini juga gitu. Ini dua-duanya pada benda. Dua-duanya bekerja pada benda. Bukan. Ya. Nah, bagaimana reaksi dari ini? Kita tambah lagi. Ini ada normal, ada ini normal. Ya. Ke bawah. Si benda akan merasakan tekanan, si meja akan merasakan tekanan benda. Yang disebut normal juga. Ke bawahnya apa? Kalau mejanya terlalu tipis, mejanya akan bendanya akan jatuh, mejanya akan pecah. Ya artinya ada aksi reaksi di situ. Jadi reaksi reaksinya antara normal ke atas dan normal ke bawah, antara gaya tarik benda dan gaya tarik bumi. Gaya tarik tak ada. Kenapa buminya bukan naik? Buminya bendanya jatuh ke bawah ya. Mana yang lebih lembam? Itulah istilah lembam. Sulit bergerak. Bumi itu lebih lembam. Oke, itu sedikit kita teruskan sekarang. Sudah, ya. Oke, sekarang berikutnya adalah keseimbangan materi. Ini yang untuk orang kimia sebenarnya. Jadi yang sebelum-sebelumnya mau dilupakan silakanlah. Artinya itu penting juga kalau seorang guru yang mestinya tahu yang fundamental. Nah, sekarang keseimbangan materi. Keseimbangan materi itu ada keseimbangan fasa, ada keseimbangan kimia. Ya. Keseimbangan fasa itu adalah keseimbangan pada cair gas, ya. Bisa juga keseimbangan zat dasar. Oke, nah jadi tadi apa? Keseimbangan materi ya. Keseimbangan fasa itu misalnya padat dengan air. Pada 0 derajat es dengan air itu keseimbangan. Atau pada 100 derajat air dengan uap air. Itu juga keseimbangan. Ya. Nah, sekarang bagaimana apa bedanya keseimbangan fasa dan kimia? Saya ingin beritahu. Keseimbangan fasa tidak hanya keseimbangan wujud. Ya, tidak hanya keseimbangan wujud. Jadi keseimbangan fasa bisa juga keseimbangan saya beri contoh lah. Misalnya ini contohnya di paling kanan. Ya. Ini di atas misalnya saya beri contoh yang agak berbeda lah ya. Misalnya di sini ada wadah. Di sini air, di sini heksana. Ya. Lalu kita masukkan ke dalam sini BR2. Maka BR2 akan larut di sini dan akan larut di bawah juga. Ya. Akan larut di kedua fasa. Nah itu kalau belum setimbang, BR masih bergerak misalnya dari heksana ke air. Kalau kita masukkannya dari heksana. Tapi suatu saat dia berhenti, tidak mengalir lagi ke air. Konsentrasi di air sudah tetap, konsentrasi di heksana sudah tetap, tidak berubah lagi, tidak turun, tidak naik. Nah itu disebut keseimbangan fasa juga. Ya. Jadi keseimbangan fasa tidak hanya pada cair-cair gas, tapi juga keseimbangan
Ini disebut keseimbangan fasa juga. Apa bedanya keseimbangan kimia? Kalau keseimbangan fasa, perpindahan molekul-molekul tapi tanpa adanya reaksi. Tapi kalau keseimbangan kimia ada reaksi. Nah, keduanya inilah yang saya sebut keseimbangan materi. Tidak disebut di buku-buku memang. Ya, kalau di buku-buku cuma langsung fasa dengan. Nah, keseimbangan kimia, Bapak Ibu tahu lah. Ini kan, ya. Yang 2 tambah 3, 2 menjadi 2 yang 3. Nah, konsep kimia jadi penting. Kalau untuk yang ini misalnya keseimbangannya di sini mu Br2 di heksana sama dengan mu Br2 di air. Kalau sudah seimbang. Ini juga sama. Mu N2 dan mu mu N2 pada saat seimbang ya, ditambah 3 kali mu H2 sama dengan 2 kali mu NH3. Jadi mu kepakai untuk reaksi kimia, kepakai juga untuk yang bukan reaksi kimia. Pokoknya kalau seimbang mu-nya sama, termasuk juga untuk osmosis tadi. Kalau sudah seimbang, mu air di kiri dan di kanan sama, mu gula di kiri dan di kanan sama. Tapi kalau belum seimbang, mu gula kiri lebih besar dari kanan, tapi mu air kiri lebih kecil dari kanan. Itulah tergantung arah aliran. Jadi konsep potensial kimia itu menurut saya perlu tahu lah seorang guru ya. Keseimbangan fasa contohnya es air dan sebagainya, ya. Keseimbangan uap air dan sebagainya. Nah, sekarang gini, kita akan sampai dengan 10.30 ya. Masih ada setengah jam lebih. Kita break 7 menit aja lah sampai jam 10 ya. Supaya Bapak Ibu ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu sebentar sambil tarik nafas karena sudah hampir 2 jam capek ya. Nah, kita bahasnya kan cepat ya. Nah, waktunya terbatas. Nah, kalau untuk guru lebih cepat lah ya. Jadi kita break dulu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Kuning. Kuning yang beberapa metro kuning. Tahun gitu sekarang. Tahun. Halo, ini posisi masih direkam Pak. Gak apa-apa, nanti saya ngerti aja, saya pesan ya, nanti harus ngobrol-ngobrol ini, karena kalau dimatikan nanti yang lainnya lagi. Silakan ngomong. Biar Bapak kenal ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Prof, terima kasih. Yuk, sama.
suara saya terdengar. Oke, jadi suara Bapak Ibu sekalian banyak ini. Oke, nah, ini kita mulai. Oke, kalau di Bandung rasanya di bawah 100 karena tekanan tidak atmosfer ya. Bisa juga air dan uap air. Tapi ini pun harus ada ngacur apa maksudnya? Ini ya. Jadi ini 0 derajat, 0 derajat. Kalau ini tadi 100 Celcius kalau nah, pertanyaan saya, yodium larut dalam air. Nah, ini kemarin kesalahan dikit. Yodium dalam larutnya dalam KI, bukan dalam air. Dalam air menariknya F2 itu kecil, L2 lebih besar, tapi F2 susah ngukurnya karena dia reaktif, lebih kecil dari BR2, tapi I2 atau mengecil lagi. Ya. Jadi ini makin lama besar kelarutan. Nah, karena kelarutan itu pula, jadi akhirnya bisa terjadi, ini maksudnya sebagai pengantar untuk karena ini kelarutannya besar, ini bisa jadi percobaan untuk ini air heksan yang saya sebut tadi ya, BR2 maka BR2 akan dalam air dan dalam ikan dan kelarutannya lumayan BR2 lebih besar daripada I2 ya. Jadi oksigen dalam air ya, semua juga tahu bisa larut. Hati-hati jangan sampai bilang O2 non polar atau non polar tidak larut, salah, karena dia punya pasangan yang bebas sehingga bisa terjadi muatan muatan sesaat, momen dipol sesaat cukup untuk interaksikan air. Karena itu ikan bisa hidup dalam air karena ada O2 yang larut dalam air. Nah, kaitannya dengan keseimbangan adalah bahwa keseimbangan itu bisa berubah. Saya tanya sekarang, kalau kalau kita panaskan air, tadi saya sudah di suhu mendidih itu pada 100. Disitulah mulai ada keseimbangan antara air dan gas. Tapi kadang-kadang pada suhu 70 sudah ada gelembung-gelembung. Pertanyaan saya, coba diisikan gelembung-gelembung apa itu kalau belum 100 sudah ada gelembung. Coba ditulis. Gelembung pada suhu yang belum 100 itu gelembung apa? Nah, udah ada beberapa yang menjawab. Air
oksigen yang baik. Bagus sekali jawabannya. Perubahan wujud padat jadi apa air uap air ini jauh lah ya. Jadi begini, air itu atau pertanyaan berikut dulu, benar atau salah? Benar atau salah? Saya matikan ya yang pertanyaan. Benar atau salah? Air pada satu atmosfer, air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Benar atau salah? Menguap pada 100 derajat Celcius. Benar. Air menguap pada. Oke, sudah cukup banyak yang dijawab. 29%, 71%. Ini bagus jawabannya. Jadi, air menguap pada 100. Kalau katanya 31% menjawab benar, 69% salah. Mestinya jawabannya salah. Yang pada 100 itu mendidih. Menguap. Kalau menguap pada suhu berapapun. Ya, pada suhu berapapun. Misalnya pada suhu 25. Tekanan uap air masih mungkin di sekitar 25 derajat Celcius itu tekanan uap air jenuh, ketika jenuh ya, uap air itu bertekanan 0,12 atmosfer misalnya, saya lupa ya persisnya, tapi 0,12 pasti sudah tetap. Jadi belum mendidih, mas, tapi menguap bisa tetap, tapi lambat. Nah bedanya dengan waktu mendidih dia menguap lambat. Buktinya jemur baju nggak usah airnya 100 derajat Celcius kan supaya kering ya, aja menguap. Atau gelas di atas meja, kalau kita tinggalkan dalam waktu lama akan kosong juga. 3 bulan ya simpan di atas meja, setengah gelas air itu dia bisa menguap. Dia menguap tidak harus 100. Nah kaitannya apa dengan pembahasan itu? Kaitannya dengan tadi keseimbangan air dengan gas. Kalau suhu masih 25, tekanan uapnya masih 0,12 atmosfer. Tapi kalau dipanaskan terus, tekanan uapnya meningkat terus. Suatu saat tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, yaitu 1 atmosfer, yaitu pada suhu 100. Nah, tekanan uap itu sudah sama dengan tekanan udara luar, maka penguapan tidak hanya terjadi di permukaan, tapi juga di dalam air. Itulah mendidih. Jadi gelembung-gelembung itu adalah gelembung uap air pada 100, karena dia tekanan uapnya sudah bisa mengalahkan tekanan udara luar. Kalau sebelumnya belum bisa mengalahkan tekanan udara luar, tekanan sehingga penguapan harus dari permukaan, tidak bisa dari dalam. Tapi kalau 70 sudah ada, itu masalah kelarutan oksigen dalam air. Oksigen itu larut dalam air, tapi kalau suhu dinaikkan, kelarutannya berkurang. Yang larut tidak sebanyak kalau pada suhu 25. Kalau pada suhu 70, yang larut lebih sedikit. Karena lebih sedikit, maka dia harus keluar dari air. Timbullah gelembung. Jadi gelembung pada 70 itu bukan uap air, walaupun uap air bisa ikut sedikit, tapi tadi oksigen. Ya. Nah, sudah selesai keseimbangan pasang, kita masuk ke keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia itu ada homogen, ada heterogen. Kalau berdasarkan jumlah fasanya, kalau homogen itu satu fasa ya. Kalau ini banyak fasa, bisa 2 fasa, bisa lebih. Contoh yang homogen ini kelihatannya guru-guru se-Indonesia sudah bersepakatnya, nggak usah buat pertemuan untuk membuat konvensi, sudah sepakat kalau masuk keseimbangan homogen yang ditulis adalah N2 tambah 3N2 menjadi 2NH3 gitu ya. Padahal banyak contoh lain, misalnya 2 tambah O2 menjadi 2 3 Nah, kalau keseimbangan heterogen ini juga yang sering
3 misalnya dua, ini ada CO2, ini ada gas. Nah sekarang ada yang menarik, kalau ditetapkan setimbang selalu yang di ruas tanahnya itu aki atau G, ya, tidak pernah S atau L, S dan L tidak dimasukkan. Gampang sekali ingatnya, jadi aki dan G saja. Kenapa? Karena S dan L itu bisa dianggap konsentrasinya tetap, karena konsentrasi itu mol per liter. Mol per liter. Ya jelas kalau air mol per liternya itu tetap, karena air itu pasti 1 kilogramnya, 1 liternya adalah 1 kilogram, 1000 gram, molnya pasti 1000 gram dibagi 18. Segitu-segitu aja. CO2 juga pasti tetap. Ini nih. Masa jenis kan tahu. Masa jenis itu sekian per liter atau sekian per mililiter, sekian gram. Kalau gramnya diubah mol, ya molnya akan tetap terus. Jadi konsentrasinya akan tetap. Karena dia tetap, itu masuk ke dalam tetapan jadinya ya. Jadi yang dimasukkan hanya I dan G. Jadi kalau ini misalnya ini S tidak dipakai, yang dipakai maka tetapan adalah ini, ya, hanya gas saja atau gas dan larutan. Nah, pembahasan pertimbangan bisa dibagi dalam dua macam pendekatan. Ada yang fenomenologis berdasarkan percobaan, ini ada yang berdasarkan termodinamika, masuk dalam rumus delta G dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ini cuma dicoba aja, masukin zat N2, H2, NH3, panasin, suhu biarkan tetap misalnya 500 Kelvin. Kita tunggu lama-lama jadi setimbang. Setelah setimbang, dia diukur berapa sih N2 ini berapa, H2 ini berapa, NH3 ini berapa. Dapatlah tetap. Itu maksudnya fenomena. Ya, sebagai suatu fenomena. Tidak dijelaskan dari sisi ini. Sedangkan kalau dari sisi ini, kalau setimbang delta G harus sama dengan 0. Ya, delta G-nya. Kapan KP? Jadi tadi ya hanya ada yang nulis ya, menguap dengan mendidih sama atau berbeda, nah, Bu Nur Aziza. Mendidih adalah menguap juga, cuma mendidih adalah menguap, tapi menguap bukan mendidih gitu aja. Ya. Mendidih itu menguap, tapi menguap bukan mendidih. Apa bedanya? Saya bilang tadi, mendidih itu menguapnya bukan hanya dari permukaan, tapi juga dari dalam air, di dalam fasa ruah istilahnya ya. Fasa ruah, ya, artinya di tengah-tengah air pun ada penguapan. Kalau menguap yang bukan mendidih, itu hanya dari permukaan saja ya. Oke, terus KP, KC tahu kan ya? KP itu kalau gas, KC larutan, tapi KC bisa juga untuk gas. Karena ada rumus PP sama dengan NP, kalau dipindahin ke kanan P sama N per P, FP, sedangkan N-nya itu adalah C. Bawah itu kan ada. Kalau gas boleh pakai KP, tapi ini bisa diubahkan ke C. C-nya molar, karena N per P, mol per liter. Ya. Ya, jadi KP bisa diubah ke KC, tapi KC nggak bisa, nggak selalu bisa KP. Nah, kesetimbangan aduh cair gas. Jadi
maka akan ada CO2 yang masuk ke dalam cairannya. Nah, ini penting untuk ditunjukkan karena CO2, karena kebanyakan contoh dari kesimbangan heterogen itu biasanya gasnya itu yang dipakai. Tapi kalau ini tidak bisa. Kalau yang PaCO3 memang hanya gas saja. Ini harus dipakai karena ini mempengaruhi. Artinya apa? Kalau ini tekanannya dinaikkan, maka akan mempengaruhi. Jadi ada saling hubungan, maka pakailah konsen KC, sebenarnya konsentrasi CO2 dalam aki dibagi konsentrasi CO2 dalam gas. Tapi bisa juga pakai K. Ini yang pakai tetapan sesimbang termodinamika. Tetapan sesimbang termodinamika. Kalau sesimbang termodinamika tidak harus KC atau KC, pokoknya K. Kalau cairan jadi konsentrasi, ini aki. Kalau gas pakai tekanan. Ininya atmosfer, yang atasnya molar. Jadi kalau tetapan sesimbang termodinamika campur aduk nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah masuk tingkat pertama, mahasiswa akan menemukan juga persamaan lens. Di SMA nggak dilihat. Lens itu ya campur aduk antara tekanan dan konsentrasi dicampur. Jadi KP bukan, KC juga bukan. Karena tekanan dan konsentrasi dipakai sekaligus. Ini contoh untuk CO2 dan CO2. Tapi ini kalau disusun ulang, akhirnya menjadi ini sama dengan ini kali ini C kan, C dengan K kali T. Ini yang disebut hukum Henry ya, keseimbangan juga kanan bagi kiri. Jadi luas sekali hukum Henry itu keseimbangan. Selanjutnya ini semua keseimbangan kan. Ada konsentrasi ion. Ini coba pakai coklat itu tulis di sini. Tulis juga berapakah jawaban? Konsentrasi yang hidrolisit yang berasal dari pengionan air dalam suatu larutan yang mengandung NaOH sebanyak 10 pangkat min 3 molar. Berapa OH min dari air? KW adalah keseimbangan pada keseimbangan yang ada, ya keseimbangan boleh aja, keseimbangan ionisasi air, Bu Nur. Keseimbangan pengionan air, ya. Keseimbangan. Dan KW itu adalah KC. Ya, jadi KW itu KC, KA itu KC, KB itu KC, tetapan hidrolisis itu KC. Cuma tetapan Henry adalah K saja. K tetapan. Nah, keseimbangan termodinamika. Keseimbangan pengionan. Ya. Nah, coba 10 pangkat min 7, 0,001, 10 pangkat min 7, dan sebagainya. Ada yang jawab 10 pangkat min 10. Oh, amin dari air ya. Ada yang 0,007. Ada yang, sebagian besar 10. Nanti kita jawab. Macam-macam. Senaik
Memang istilah ionisasi tes pengionan ini cuma saran saja. Ada aturan dari pembentukan istilah dari pusat bahasa. Kalau kata dasarnya sudah menjadi bahasa Indonesia, misalnya ionan tadinya bahasa Inggris, sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Maka kata turunannya tidak boleh pakai turunan ionisasi, harus pakai imbuhan Indonesia. Bukan energi aktivasi, energi pengaktifasi. Dan itu satu pertama, bahwa kalau kata dasar sudah diserap, maka kata turunannya pakai imbuhan. Kecuali kalau kata dasarnya tidak diserap. Saya beri contoh. Aktivitas. Aktivitas aktif kan sudah bahasa Indonesia, makanya keaktifan. Koefisien aktivitas, jangan koefisien aktivitas, itu koefisien kan. Tapi universitas. Seorang profesor dari UNY membantah saya, sebenarnya dia bilang, mestinya aktivitas nggak apa-apa, buktinya universitas. As itu nggak apa-apa. Iya, kalau kata dasarnya tidak bisa. Contohnya, universitas itu akar katanya universe. Universe itu kan tidak diserap ke bahasa Indonesia. Universitasnya maka universitas akhirannya di akhiran bahasa Inggris university yang di Indonesia kami jadi selingan. Tapi balik lagi ke sini, baliknya ini berapa dari ayat? Banyak yang menjawab 10 mengambil 7 molan karena KW 10 mengambil 14. Ada yang jawab 10 mengambil 3. 10 mengambil 3 salah. Kenapa? 10 mengambil 3 itu bukan dari ayat tapi dari nawahannya ya, dari namanya. Saya jelaskan itu. Kita punya NaOH. Ya. Jadi M14 tambah amin. Ini 0,001 ya, golongan 3 ini tidak ada. Akhirnya kan habis ya, karena dia golongan 1A selalu mengion sempurna, mendekati sempurna lah. Nah ini dari NaOH. Ya. Air berurai menjadi H3O plus OH. Berapa ini? 10 kali 7, 10 kali 7. Supaya ini kali ini teman-teman KW ya, salah. Karena kalau ini kan dalam satu sistem. Kalau dalam satu sistem ada aturan gini untuk tetapkan seimbang. Kalau K itu adalah H3O plus kali amin, maka K itu adalah H3O plusnya harus H3O plus total. Aminnya harus total. Saya tanya, ini kan 10 maksimin 7, seandainya begini, ini pakai ya. Oh, aminnya coba Bapak Ibu tambahkan ini dengan ini. Kita perhatikan ini ya, ini saya rasa mestinya
ini jadi seperti lautan penyangga, tapi bukan salah. Maksudnya cara berpikirnya. Kan lautan penyangga ada yang terurai sempurna, ada yang terurai sebagian. Gitu kan. Ini yang terurai sebagian. Berapa yang terurai sebagian? Kita tidak tahu. Saja. Kita masukin ke dalam air. K13, K13 ini X. Ya. Jadi ini pahami mana? Ini. Ya. Jadi ini 0,1 plus X-nya diabaikan terhadap 0,1. Kecil sekali. Jadi berapa? X kali 0,01. Jadi X berapa? 10 kali 9. Jadi H-min yang dari air adalah 10 pangkat min 11. Mana mana? Bukan 10 min 7. 10 min 11. Kok sebagian besar menjawab 10 pangkat min 7? Sedikit ada yang menjawab 10 pangkat 3. Hampir tidak ada. Luar biasa sedikit menjawab 10 pangkat 11. Karena hitungan itu tidak dituliskan dalam bentuk reaksi, sehingga tidak teringat. Sehingga sebetulnya proses ion senama sama aja dengan ion senamanya KSP. Karena ada ion senama ini terurai sempurna, dia dominan sekali pengaruhnya, menyebabkan keseimbangan ini bergeser ke arah itu. Sehingga jumlah H3O+ dalam amin bukan lagi 10 amin 7, tapi lebih kecil. Jadi ini sama saja dengan konsep ini, soal ini sama saja dengan penyangga. Ada ion sama juga dengan pengaruh ion senama di KSP. Sama semua itu. Prinsipnya sama. Berkurangnya konsentrasi karena pergeseran keseimbangan. Karena ada ion yang namanya sama. Ya, walaupun ini tidak disebut ion sama, biasanya dipakainya untuk keseimbangan kelarut. Nah, jadi 10-11. Coba soalnya saya ubah sedikit. Dalam NaOH 0,001 M, berapakah konsentrasi ion H+ dari air? Saya yakin kalau saya ubah pertanyaannya begitu, 100% Bapak Ibu bisa menjawab. Berapa? Langsung kan? OH-nya 10 pangkat min 3, maka H+-nya 10 pangkat min 11. Supaya ini kali ini dikalikan menjadi 10 pangkat min 14. Gitu kan? Bisa jawab pasti. Tapi yang ditanyakannya OH-min. Sekarang gini, H2O itu menjadi H+ tambah kalau pakai teori Arrhenius. Kalau H+-nya 10-11, berapa ininya? Ya pasti 10-11 juga, karena kondisinya satu-satu gitu ya. Ditanya, jadi begini yang aneh ini yang aneh ya. Saya biasanya kalau ada waktu cukup panjang, saya tanya ini. Jadi ketika ditanya ini tidak bisa, ketika dari air ya, berapa dari air. Ketika ditanya ini bisa, aneh kan ya. Ditanya H+ bisa jawab, ditanya OH-nya tidak bisa jawab, padahal dua-duanya berasal dari H2O. Ya karena berasal dari H2O jumlahnya harus sama. Jadi ini bisa, ini tidak bisa. Banyak kan, dan Bapak Ibu terbukti dari waktu bagi Sokrates salah melulu waktu ditanya OH-nya. Ya, jadi ini pengaruh ion selama ion OH- dari NaOH menyebabkan keseimbangan ini bergeser ke arah kiri, sehingga jumlahnya jadi sedikit. Oke. Nah, keseimbangan kelarutan. Jadi sebetulnya, nah keseimbangan kelarutan nanti prinsip sama lah, juga ya KCKB, KW dan sebagainya. Ini sudah habis waktunya. Saya ingin tunjukkan ini saja. Ini misalnya HCN ya, dalam air menjadi H3O+. Ini ada pertanyaan dan sedikit. Pengionan air itu H dengan OH atau H dengan H3O+ dengan OH ya. Nah, pengionan air itu apakah kita pakai
ini kan saya tulisnya H plus ya. Apakah H3O plus amin atau H plus amin? Sekarang begini. Ini kalau sendirian mustahil. Kenapa? Dia H atom. Elektronya cuma satu. Kalau H plus nya hilang, tinggal inti atom. Inti atom, bayangkan inti atom sendirian. Luar biasa reaktif. Akan boleh pakai teori Arrhenius asalkan di kepala kamu ketika melihat hapus langsung maksudnya hapusnya nempel pada sesuatu itu aja ya. Jadi boleh nulis pakai hapus tapi selalu pikirkan di dalam kepala kalau melihat hapus itu maksudnya hapus yang tidak sendirian tapi nempel pada sesuatu. Kalau dalam pelarut air ya pasti bukan hapus tapi hati gitu. Jadi itu cuma penyederhanaan tulisannya daripada nulis panjang-panjang seperti itu H3O tulis saja. Nah, tadi Pak Darul ini, kalau soal tadi tidaknya pH, maka di betul sekali Pak. Kalau tapi itu kalau HCl-nya tinggi ya, bagus sekali. Jadi Pak Darul ini bilang begini, kalau ditanya pH dari HCl 0,001, kita dapat pH-nya langsung 3. Sebetulnya apa? Sebetulnya ada HCl pecah menjadi ini lagi-lagi sebetulnya HCl tambah oh gitu ya, mestinya ini H3 plus gitu ya, tambah ini terurai sempurna kan dia kuat jadi 0,01. Sebetulnya ada air terurai menjadi, ingat ini terurai ini seimbang sama seperti CH3. Nah ini penulisan yang ngaco kalau rumus molekul tapi nggak apa-apa lah. COOH kan ini COH kan ini mirip, ini terurai sempurna ini seimbang sama keseimbangan ini terusnya ion senama juga sama AgN3 ini AgCl ini gitu kan ya. Jadi ion senama dengan penyangga dengan kasus ini juga dengan apa lagi satu lagi. Oh ya, ya inilah. Ini H2O-nya pecah menjadi H3 plus tambah OH ini. Sebetulnya ini 10 min 11, 10 min 11. Sebetulnya pH-nya ditentukan oleh ini. Itu Pak Darul ya. Jadi yang ditentukan oleh H3O plus dari HCl dengan H3O plus dari air. Tapi yang dari air luar biasa kecil dibanding dari HCl. Bayangkan 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 10 min 3, ini 10 min 11. Jumlahin. Ya segitu. Nah ini menjadi 0,01 kan ya. Jadi kita mengabaikan H3O plus dari air. Tapi H3O plus dari airnya bukan 10 min 7. Lebih kecil. Pengaruh yang semuanya. Ya. Geser ke sini. Si ininya timbangan ini geser ke sini. Sehingga ini kecil. Tapi kalau ditanya ini pasti tahu semua. Kalau pH 3 langsung pH sama dengan 11 kan, jumlahnya 14. Karena pH 11 ini jadi 10 min 11. Anehnya ditanya ini bisa, ditanya ini nggak bisa. Kalau ditanya berapakah harga yang berasal dari air?
plus tambah misalnya belum ngomong gitu lah. Ini 10 pangkat min 7, ini 10 pangkat 7, kita harus tambahkan ada menjadi A plus tambah min ini menjadi, nah ada pertanyaan lagi kalau HCl 10 molar. Kalau diandaikan tertulis sempurna, maka pH-nya min 1. Tapi masalahnya 10 molar itu tidak tertulis sempurna. Kalau semakin besar semakin sulit. Mungkin pH-nya sekitar min 0,3. Ya, sekitar min 1. Tapi bisa pH min. Oke, kita teruskan. Ini jadi X. Untuk suasana sana. Jadi nanti masukkan ke dalam KW. KW sama dengan A plus kali A plus berapa? X 10 pangkat 7 plus pahaminnya X. Biasanya ini kita abaikan, kita coret. Maka karena di sini biasanya besar 10 kali 3. 10 kali 3 bagi tambah sesuatu, tambah 10 kali 7 aja bisa diabaikan, apalagi lebih kecil karena pergeseran keseimbangan tadi. Jadi ini itu luar biasa kecil sehingga ini ditutup jadi 10 kali X. Tapi sekarang tidak bisa. Tidak bisa ini diabaikan. Tidak bisa diabaikan karena yang dari hasilnya kecil sekali. Sehingga ini pakai persamaan kuadrat ya. Ini kan hanya 10 min 14, jadi ini dapat X kuadrat tambah 10 min 7X sama dengan 10 min 14 yang tidak akan sendiri. Sama dengan 0. Pakai rumus ABC, tetap X. Silahkan. Nanti pH-nya berapa? pH-nya hati-hati bukan min log ini. Karena X itu baru yang ini. Jumlahkan nanti ini. Nanti dapat sekian kali 10 min 7. 0, sekian kali 10 min 7. Kali tambahin nanti, setelah tambahin baru pakai min log, dapatlah pH. Silahkan dicoba ya. Jadi cobanya sekali lagi kalau bisa. Nah, penulisannya sama di sini ya. 24. Ada nomor di 24. 3, 24. Ini harganya 300.000, ini harganya cuma 25.000 atau berapa.